Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agung Ampel Gumilar dari Prodi Administrasi Bisnis UPBJJ Kota Bandung. Nah, di sini saya akan membuat video tugas tentang menjelaskan eh, term jenis-jenis term, logikal falasi atau sesat berpikir, contohnya sesat berpikir, dan bagaimana caranya agar terhindar dari sesat berpikir. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja macam-macam um, term, nah di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu definisi dari term. Nah, term itu adalah kata atau kumpulan kata yang digunakan untuk mewakili konsep atau gagasan dalam suatu pernyataan, khususnya dalam logika, di mana term berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam proposisi. Nah, term itu dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan yang menyatakan ide atau pengertian tertentu. Nah, jadi secara lebih rincinya, term adalah ungkapan verbal dari suatu konsep yang menjadikan ide menjadi nyata dalam bentuk kata atau frasa yang memiliki makna sendiri dan dapat digunakan dalam kalimat logis sebagai subjek atau predikat. Nah, tadi itu adalah penjelasan singkat tentang term. Nah, setelah menjelaskan apa itu term, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis term. Nah, jenis term itu di sini yang saya akan jelaskan ada tiga. Yang pertama term singular, term partikular, dan term universal. Nah, jadi apa sih term-term itu? Nah, term singular adalah jenis term dalam logika yang secara tegas menunjukkan pada satu individu, barang, atau golongan tertentu secara spesifik dan tunggal. Artinya, term ini hanya mengacu pada satu objek atau entitas tertentu yang jelas dan tidak ambigu, begitu. Nah, contohnya apa nih? Contohnya misalkan nama seseorang, Wijaya. Nah, Wijaya ini, kata Wijaya ini adalah term singular. Atau mungkin kita bisa menggunakan kata atau contoh orang itu. Orang itu adalah petinju. Nah, orang itu adalah petinju. Orang itu, kata orang itu adalah term singular. Nah, jadi term singular bisa berupa kata tunggal atau frasa yang menunjukkan identitas unik dari objek yang dimaksud. Sehingga proposisi logika, term singular berfungsi sebagai subjek atau predikat yang menunjukkan pada satu hal tertentu begitu. Nah, itu adalah penjelasan dari term singular. Nah, setelah menjelaskan term singular, di sini saya akan menjelaskan term partikular. Jadi apa sih itu term partikular? Nah, term partikular adalah jenis term dalam logika yang menunjukkan pada sebagian dari keseluruhan objek dalam suatu kelas gitu. Artinya term ini mengacu pada beberapa anggota. Misalkan ada dari 10 orang, nah hanya 5 orangnya itu. Itu baru term partikular gitu. Nah, term partikular ini tidak terpacu pada jumlahnya, bisa lebih dari satu tetapi tidak mencakup seluruh anggota kelompok tersebut. Contohnya, beberapa nelayan. Nah, itu adalah term partikular. Beberapa nelayan menunjukkan beberapa, tidak semua. Nah, itu term partikular. Berbeda dengan term singular yang tadi, hanya menunjukkan pada satu objek atau entitas yang jelas dan tidak ambigu. Jadi kalau term singular itu jelas nih, satu orang ini nih. Tapi kalau term partikular yang sebaliknya, dari 10 orang itu hanya 5-nya, contohnya begitu. Nah, misalnya dalam kalimat nelayan itu mengikuti lomba menangkap ikan. Nah, beberapa nelayan itu adalah term partikular karena hanya sebagian dari seluruh masyarakat yang dimaksud, bukan semua atau satu individu tertentu. Nah, begitu. Itu adalah penjelasan dari term partikular. Nah, setelah menjelaskan term partikular, di sini juga saya menjelaskan term yang ketiga, term universal. Nah, jadi term universal ini adalah yang menunjukkan kepada seluruh anggota dalam suatu lingkungan atau kelas tanpa pengecualian. Artinya mencakup semua bagian atau secara menyeluruh gitu. Beda dengan term partikular yang tadi. Nah, kalau term partikular itu kan hanya menunjukkan 10, misalkan dari ada 10 orang, nah hanya sebagiannya nih yang dimaksud. Nah, itu adalah term partikular. Tapi kalau term universal ini mencakup semuanya tanpa pengecualian. Nah, contohnya seperti setiap manusia, contohnya pakai kalimat ini deh, setiap manusia berhak bahagia. Nah, dari kata setiap manusia itu mencakup seluruh orang yang siapapun itu. Nah, itu adalah contoh kata atau contoh kalimat dari term universal. Beda dengan term partikular dan term singular yang tadi tuh, begitu. Nah, jadi bagaimana? Jadi
eh, term-term itu bisa menunjukkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu gagasan dan juga berbeda-beda yang dimaksudnya begitu. Tergantung term apa nih yang digunakan, term singular kah, term partikular kah, atau term universal. Nah, setelah saya menjelaskan jenis-jenis term dan apa saja itu term, nah di sini saya akan menjelaskan logical fallacy atau sesat berpikir. Apa itu sesat berpikir? Nah, sesat berpikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tampak valid atau meyakinkan, padahal sebenarnya tidak logis atau menyesatkan gitu. Nah, jadi seperti apa sih contoh sesat berpikir atau logical fallacy itu? Nah, contohnya itu ada yang pertama ada ad hominem atau serangan pribadi, menyerang karakter atau pribadi lawan bicara. Jadi bukan isi argumennya gitu. Contohnya gini, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu tidak pernah belajar ekonomi secara formal. Nah, fokusnya itu pada orangnya bukan pada argumennya gitu loh. Nah, begitulah contoh sesat berpikir ad hominem gitu. Lalu di sini juga ada strawman atau manusia jerami nih. Nah, jadi strawman ini menyederhanakan atau memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Kamu ingin melarang semua teknologi modern hanya karena kamu khawatir data bocor. Nah, padahal si orang yang mempunyai argumennya ini hanya mengusulkan kebijakan keamanan data begitu. Tapi malah diputar-balikan nih sama si orang yang ininya. Nah, itu adalah sesat berpikir strawman. Lalu juga ada false dilemma. Nah, false dilemma ini menyajikan hanya dua pilihan ekstrem, seolah tidak ada opsi lain, padahal misalkan banyak nih opsi yang lain nih, ada 3 nih, tapi yang disebutkan hanya 2 gitu. Misalkan contohnya begini, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami. Nah, itu kan hanya ada dua pilihan, padahal ada keputusan-keputusan lain atau pilihan-pilihan yang lain. Nah, itu ada false dilemma. Lalu juga ada false logical fallacy sliver slope gitu ya. Slippery slope mengasumsikan satu tindakan kecil akan berujung pada konsekuensi ekstrem tanpa bukti kuat. Contohnya, kalau siswa boleh bawa ponsel ke kelas, nanti mereka tidak belajar sama sekali di dalam kelas begitu. Nah, itu adalah salah satu asumsi, satu tindakan kecil yang akan berujung pada konsekuensi ekstrem tanpa bukti yang kuat. Belum tentu nih para siswa ini di dalam kelasnya main HP selalu, nggak mengerjakan tugas atau misalkan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, itu belum tentu. Nah, itu namanya slippery slope gitu. Itu namanya logical fallacy slippery slope. Agak susah ya ngomongnya ya. Nah, yang kelima ada circular reasoning ya, penalaran melingkar. Nah, premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa bukti tambahan. Nah, contohnya seperti apa sih? Kita harus percaya dia karena orang jujur. Dan kita tahu dia jujur karena kita percaya padanya. Begitu. Itu adalah contohnya ya. Nah, dan yang keenam, ada hasty generalization atau generalisasi terburu-buru. Nah, jadi logika fallacy ini atau sesat berpikir ini membuat kesimpulan umum berdasarkan sampel terlalu sedikit. Jadi sampelnya ini belum lengkap nih, belum banyak nih, tapi tiba-tiba sudah dijadikan argumen. Contohnya, saya bertemu 2 orang asing yang tidak ramah, jadi semua orang asing tidak ramah. Nah, contohnya seperti itu. Itu adalah sebuah hal yang sejujurnya bisa membahayakan gitu. Nah, begitulah berbahayanya sesat berpikir. Bisa membuat argumen dengan data-data yang tidak lengkap, tapi terlihat meyakinkan, itu padahal tidak lengkap begitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa saja dan bagaimana sih bahayanya logika fallacy atau sesat berpikir, nah bagaimana nih cara menghindari sesat berpikir ini? Nah, jadi cara menghindari sesat berpikir ini sebenarnya ada banyak cara, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa saja karena durasi waktu yang udah agak panjang nih begitu. Nah, jadi yang pertama, pahami jenis-jenis logika fallacy agar bisa mengenali kesalahan dalam argumen. Nah, kenalin dulu nih argumen-argumen yang logika sesat berpikir yang tadi, agar kita bisa menghindari sesat berpikir saat kita sedang dalam argumen begitulah. Nah, lalu fokus pada isi argumen, bukan pada pribadi pembicaranya. Seperti contoh yang tadi ya, logika tadi?
logika ada hominem, jadi menyerang karakter orangnya, pribadi lawannya, bukan pada isi argumennya begitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah berikan bukti yang cukup dan relevan sebelum membuat kesimpulan. Jadi, hindari menyederhanakan argumen lawan secara berlebihan. Nah, lalu jangan memaksa pilihan hanya pada dua opsi jika sebenarnya ada lebih banyak alternatif. Dan lagi, gunakan penalaran yang logis dan hindari berputar-putar tanpa bukti baru. Nah, dan yang terakhir, berlatih berpikir kritis dan terbuka terhadap sudut pandang lain agar bisa terlepas dari yang namanya sesat berpikir. Nah, dengan kesadaran dan latihan kritis, kita dapat menghindari jebakan sesat pikir dan membuat argumen yang lebih kuat dan valid. Begitu kira-kira. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam hormat kepada tutor dan rekan-rekan mahasiswa. Saya pamit undur diri. Terima kasih.